Halo sobat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama My Happy Ending? Yuk kita mulai aja alur cerita kelanjutan episode 9 dan 10 ya. Yunjin terus memprovokasi Sunyong sambil mengatakan, Arin bagus loh kemarin tampil di acara ragam. Ini acara ragam yang nampilin tentang kehidupan keluarga Jaewon itu loh sahabat nonton. Tapi Jaewon kan lupa ya, jadi dia pengen tahu ada apa sih sebenarnya. Namun percakapan Yunjin terhenti di sana. Saat di mobil, Jaewon menuntut agar Sunyong memberitahu Jaewon apa sih yang Yunjin omongin dari tadi. Tapi Sunyong hanya meminta agar Jaewon percaya aja kepada Sunyong. Theo juga menegur Yunjin, tapi Yunjin bilang, aku tuh kayak gini ada alasannya tahu, dan kamu harus segera mengerti Theo. Aku kasih clue ya, berapa usia Arin? Lalu, Yunjin langsung meninggalkan Theo. Di sisi lain, Jaewon terus penasaran dengan ingatannya yang terhapus. Dan psikiaternya berkata, kalau kamu terus berusaha mengingatnya, kamu akan menjadi pelupa dan gelisah. Kamu beneran masih mau ingat ingatan kamu yang udah kehapus itu? Jaewon yang merasa yakin dan tak yakin akhirnya memutuskan untuk mencari tahu ingatannya dari buku catatannya dan menemukan catatan tentang Taeju. Dan Jaewon langsung menghubungi Taeju dong. Wah, runyamlah sudah ini. Nah, sekarang Yunjin dan Sunyong saling ancam-mengancam deh. Yang satu ngancam tentang rekaman suara, yang satu lagi ngancam tentang kebenaran DNA Arin. Taeju bertemu dengan Jaewon. Taeju bingung dengan ketidaktahuan Jaewon tentang apa yang selama ini terjadi. Jaewon menanyakan mengenai catatan yang dia temukan di bukunya. Ya, Taeju jadi kasih tahu semua yang dia tahu, mulai dari kebocoran desain di Rift, hak anak asuh, serta beberapa video, seperti adegan lempar cat di hasil karya Yunjin, acara ragam keluarganya, dan beberapa rekaman suara juga. Jaewon super shock dengan kenyataan yang sedang dihadapi ini. Malam itu, Sunyong panik karena Jaewon belum pulang. Dan ketika Jaewon pulang, Jaewon bilang, aku udah lihat semuanya, tapi kok kayak bukan aku ya? Sebenarnya apa sih yang terjadi? Tapi Sunyong nggak bisa jelasin lebih dalam, karena sepertinya Jaewon belum mengetahui fakta kalau Arin bukanlah anak Sunyong. Keesokannya, Yunjin mendatangi Jaewon ke kantornya, tapi Jaewon berkata, udah kamu nggak usah pura-pura lagi Yunjin. Tapi Yunjin bilang, kalau ya elah, kamu ini loh selalu hapus ingatanmu dan kabur kalau lagi ada masalah. Kamu ngelakuin ini 15 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu, dan sekarang loh. Terus ya, mereka berakhir dengan saling nantangin gitu. Setelah itu, Yunjin mendapat telepon dari ayah Jaewon, dan mereka pun bertemu. Ayah Jaewon menanyakan ke Yunjin, apa yang sebenarnya terjadi antara Jaewon dan Sunyong. Lalu, berkat si jahat Yunjin, ayah Jaewon jadi menghajar Sunyong lah. Setelah amarah ayah Jaewon mereda, dia bertanya ke Sunyong, sekarang apa rencana Sunyong? Tapi Sunyong bilang, kalau dia pokoknya tetap akan di sini menemani Jaewon sampai ingatan Jaewon kembali. Sunyong juga beritikat untuk meminta maaf. Abis itu ya kalau memang Jaewon mau cerain dia, ya udah, dia ngikutin aja. Tapi karena frustasi, ayah Jaewon ngajakin Sunyong untuk merahasiakan tentang ingatan Jaewon yang terhapus. Karena menurut pengalaman ayahnya, ingatan Jaewon 15 tahun yang lalu juga hilang dan tidak kembali lagi. Sepertinya Sunyong setuju dengan usul ayah mertuanya itu. Sunyong dan Arin mengunjungi Jaewon ke kantornya, dan mereka bertiga pun makan malam bersama di luar. Setelah itu, Sunyong mulai berbicara dari hati ke hati dengan Jaewon. Sunyong mencoba jujur dengan perasaannya. Kalau dia pengen agar Jaewon mendingan gak usah mengingat ingatan dia yang terhapus. Karena bagi Sunyong sekarang, yang terpenting adalah mereka bertiga bisa bersama seperti sekarang ini. Mendengar Sunyong bicara begitu, Jaewon pun berkata, kalau ya udah, kalau memang lebih baik begini untuk kebaikan keluarga kita, ya udah, yuk kita mulai lembaran baru lagi gitu. Ya udahlah ya, rujuk aja kalian deh, itu yang paling benar. Kasihan Arinnya kan? Tapi di sisi lain, Jaewon malahan mulai perlahan mengingat ingatannya dari sikat gigi, bahkan saat dia didorong dari jembatan dan jatuh ke air. Kemudian, kita ngeliat kalau akhirnya Yunjin tahu nih, ayahnya sepertinya memiliki hubungan dengan Kim Sambum. Yunjin menjadi marah-marah dan gak terima kalau ada hubungan antara ayahnya dengan Kim Sambum. Tapi Tuan Kwon kayak gak peduli gitu. Jangan-jangan Tuan Kwon yang merencanakan agar Kim Sambum meniduri Jaewon 7 tahun lalu. Entahlah ya, kita lihat aja. Sedangkan di rumah, Sunyong memeriksa hasil DNA Dorimbyo. Dan akhirnya kita tahu dengan pasti ya, sekarang kalau Kim Sambum lah ayah Arin yang sesungguhnya Yorobun. Dengan amarah yang meluap, Sunyong menghampiri Kim Sambum ke tempat kerjanya. Dan Sunyong ketemu nih sama Kim di lift. Tapi si Kim lagi teleponan sama orang. Dan dia ngomong, tenang aja, kalau dia minum obat itu, dia nggak bakalan ingat apa-apa. Aku udah cobain efeknya kok. Wah, makin panas lah si Sunyong dong. Langsunglah dia mengejar Kim dan memukulinya.
Di rumah, Jaewon bingung mencari Sunyong, tapi nggak lama kemudian Sunyong pulang ke rumah, lalu tiba-tiba mengajak Jaewon untuk berkencan. Mereka juga mengingat masa lalu mereka yang manis. Dan kasihan banget sih mereka. Sekarang Sunyong tuh merasa bersalah banget sama Jaewon, karena dia pernah berselingkuh sama Yoonjin demi balas dendam ke Jaewon, karena Sunyong tahu kalau Arin bukanlah anaknya. Tapi di sisi lain, Sunyong bahkan nggak tahu kalau Jaewon tuh punya bipolar. Dan sebenarnya bisa dibilang kalau Jaewon tuh bahkan diperkaoskan sama si Kim. Ya nggak sih? Jadi ini bukan salah Jaewon sepenuhnya. Di rumah sakit, ada seseorang yang menyamar jadi dokter dan menyuntikkan sesuatu ke Sungkyu. Udah fiksi ini, semua rencana busuk si Tuan Kwon. Gila ya, semua orang dikerjain loh sama dia. Keesokan paginya, saat Jaewon berangkat kerja, Sunyong samperin Yoonjin. Dia tanya ke Yoonjin, "Jadi, kamu tuh dari dulu udah tahu ya kejadian antara Jaewon dan Kim Sambum?" Si Yoonjin bilang, "Iya, aku memang udah tahu." Sunyong bilang lagi, "Kok kamu nggak kasihannya sama Jaewon? Dia tuh sakit loh." Tapi memang dasar si Yoonjin ini emang sirik. Ya dia bilang, jangan jadiin penyakitnya tuh alasan ya. Jaewon tuh udah ngerebut semua dari aku dari 7 tahun yang lalu. Ngelihat Yoonjin begitu, Sunyong berlutut dong di hadapan Yoonjin. Dia meminta maaf ke Yoonjin. Dia ingin Yoonjin memaafkannya karena dulu pernah selingkuh sama dia tanpa mengetahui kebenaran apapun. Dan Sunyong bilang kalau dia sekarang ingin melindungi keluarganya. Tapi makin gak terimalah si Yoonjin. Yoonjin jadi marah besar dan berkata kalau dia nggak bahagia, berarti nggak ada orang yang boleh bahagia juga. Waduh, bener-bener gila dah nih orang. Nah, sekarang Jaewon malahan mengunjungi jembatan tempat dia jatuh. Dan semua ingatannya kembali dong. Abis itu, adegan beralih di mana Jaewon tertidur di apartemen. Lalu tiba-tiba polisi mendatangi dan menangkap Jaewon dengan tuduhan kalau dia membunuh Sunyong. Astaga, apalagi ini twistnya. Di lokasi TKP, kita ngeliat nih kalau para polisi lagi ngebahas tentang bagaimana Sunyong meninggal. Ini beneran nggak sih Sunyong meninggal, sahabat nonton? Nggak mau percaya deh rasanya. Jaewon akhirnya ditangkap dan disuruh identifikasi mayat Sunyong. Masih nggak percaya kita ini loh. Jaewon kemudian diinterogasi oleh polisi. Kita juga jadi tahu kalau kematian Sunyong itu karena diracun. Ternyata botol air minumnya mengandung pestisida. Tapi Jaewon sangat linglung banget dengan hal ini. Theo akhirnya mengirimkan pengacara, dan pengacara mengatakan kalau pestisida yang dikonsumsi Sunyong itu sama dengan pestisida yang baru-baru ini dibeli oleh Jaewon. Di Dirif juga terjadi kehebohan. Para dewan direksi ingin mendepak Jaewon dari posisinya. Theo mencoba membela posisi Jaewon, sehingga dia mendatangi Direktur Park, tapi hasilnya nihil. Ayah Jaewon sangat terpuruk mendengar berita tentang Jaewon. Ayah Jaewon menjaga Arin, dan sepertinya dia tidak menceritakan apa yang sebenarnya sedang terjadi kepada cucunya itu. Di tempat lain, kita melihat Tuan Kwon berbicara dengan seorang sepuh dari politisi gitu. Terus sepuh ini tanya, kenapa kok kamu jebak Jaewon? Si Tuan Kwon jawab, dia nggak pernah tuh jebak Jaewon. Tapi si sepuh itu menjawab, kalau dia tahu kok semua itu perbuatan Tuan Kwon, dan memuji Tuan Kwon. Walah, ampun deh orang-orang yang haus akan kuasa dan tahta ini ya. Interogasi Jaewon pun terus berlanjut, tapi ya seperti yang kita tahu, Jaewon nggak bisa kooperatif karena dia sendiri kan sakit itu. Jadi pengacaranya terus yang jawabin pertanyaan yang nyecer ke Jaewon. Pengacara itu kemudian melaporkan kepada Theo tentang apa yang terjadi selama interogasi. Pengacara itu mengatakan Jaewon tuh sama sekali nggak mau ngomong atau cerita apapun kepada pengacara itu. Pengacara itu pun merasa, kok Jaewon ini gelagatnya agak aneh ya. Tapi Theo tidak memberitahu pengacara itu tentang kondisi mental Jaewon. Yoonjin kemudian mengunjungi Jaewon. Terus karena Yoonjin ngeliat Jaewon kayak nggak bisa diajak ngomong gitu, Yoonjin akhirnya berniat untuk pergi. Tapi tiba-tiba Jaewon bilang, kamu itu Ami kan? Kamu juga selalu ada di sampingku selama 7 tahun terakhir ini untuk merebut keluargaku dariku. Lalu Jaewon bertanya, kamu kan yang membunuh Sunyong? Si ular Yoonjin ini malahan ngomong, sekarang kamu tahu kan kalau aku dan Sunyong tuh saling mencintai. Apa hubungannya deh Yoonjin? Terus Jaewon ngegampar Yoonjin deh. Rasain tuh. Tapi bener yang kita tebak bahwa Yoonjin itu sepertinya emang Ami. Setelah itu Jaewon dibebaskan karena kurangnya bukti. Wartawan mulai ngerumunin Jaewon dengan pertanyaan yang nggak manusiawi gitulah. Ya biasalah reporter. Tapi Jaewon berhasil masuk ke dalam mobil. Untuk menghindari wartawan, Jaewon jadinya pulang ke rumah Theo. Tapi karena Jaewon sangat merindukan Arin, Theo mengantarkan Jaewon ke rumah ayah Jaewon. Di tengah perjalanan, Jaewon mengingat semua kenangannya bersama dengan Sunyong. Dan dia tidak sanggup membendung rasa bersalahnya yang besar. Sehingga dia mulai tenggelam dengan menyalahkan diri sendiri. Akhirnya mereka berdua sampai di rumah ayah Jaewon. Sebelum pamit, Theo memberikan dukungannya untuk Jaewon. Pertemuan antara Jaewon dan ayahnya juga sangat mengharukan. Mereka pun masuk ke dalam. Dan kita diperlihatkan kalau Theo dan Jaewon dulu pernah bertemu.
saat Jaewon masih SMP. Dan di sanalah Jaewon memberikan name tag-nya yang dulu kepada Tae-oh. Dan sejak saat itu sampai sekarang, Tae-oh masih menyimpan name tag itu. Di kantornya Tuan Kwon, ada seseorang yang melaporkan keadaan Sung-kyu dan keadaan rumah sakit yang sedang diperketat kepada Tuan Kwon. Tuan Kwon juga menginstruksikan agar terus mengawasi Sung-kyu dan mengatakan kalau keberadaan orang itu tidak ada di dunia ini. Orang itu kita belum ketahui siapa dan apa perannya. Tapi yang kita ketahui cuma ada luka di belakang telinganya. Pagi harinya, ayah Jaewon panik mencari Jaewon. Dan ternyata Tae-oh nungguin di depan rumah Dong semalaman. Tae-oh juga ikut mencari Jaewon. Dan dia mengetahui kalau Jaewon membeli tiket bus dari kartu bank yang dilacak oleh sekretaris Kim. Saat di bus, Jaewon jadi ingat masa kecilnya dulu, di mana dia tahu kalau ibunya menaruh obat di susu miliknya. Tapi Jaewon pura-pura untuk tidak tahu, dan tetap meminum susu itu setelah ibunya memintanya. Kemudian Jaewon mengantuk dan tertidur. Lalu kita tahu setelah itu, ibunya menggendong Jaewon untuk bunuh diri dengan cara menenggelamkan diri ke laut. Dan saat ini, Jaewon yang terlihat sangat depresi mulai berpikir untuk bunuh diri dengan cara mengikuti jejak ibunya dulu. Tapi untung saja, Tae-oh datang menyelamatkan Jaewon dan membawanya kembali ke rumah ayahnya. Keesokannya, Jaewon bertemu dengan teman Sunyong. Temannya itu memberikan Jaewon USB dan berkata kalau sebelum meninggal, Sunyong tuh sedang mencari ayah kandung Arin. Di rumah, Jaewon melihat USB itu dan isinya adalah percakapan Yoonjin dengan ayahnya saat Sung-kyu jatuh dari atap apartemen. Di kantor, Tuan Kwon dan Direktur Park membahas tentang penutupan di RIF cabang Busan dan berita tentang masalah mental Jaewon. Tuan Kwok mendesak Tae-oh agar Tae-oh menyuruh Jaewon mundur dari posisinya. Saat Tae-oh dan Jaewon bertemu untuk membahas mengenai pengunduran diri Jaewon di RIF, Jaewon dikabari kalau hasil otopsi Sunyong sudah keluar. Ternyata ada hal yang aneh. Hasil otopsi mengatakan kalau Sunyong itu meninggal di antara jam 10 malam sampai jam 1 pagi. Tapi menurut smartwatch-nya Sunyong, dia meninggal pada pukul 1.42 dini hari. Hal ini juga diketahui oleh salah satu detektif wanita di sana yang merasa kalau hal ini aneh. Di tempat lain, Tuan Kwon memberikan Yoonjin sahamnya di RIF dan meminta agar anaknya itu datang ke rapat pemegang saham besok. Keesokan harinya, Yoonjin benar datang ke rapat pemegang saham. Dan ada lagi yang mengejutkan kita dong sahabat nonton. Jaewon tuh meminta Tae-oh untuk mengunjungi Sukyung, teman dan psikiaternya gitu kan. Nah, tapi pas Tae-oh ketemu sama Sukyung bingung karena Tae-oh menyebut kalau Sukyung adalah psikiater dan temannya Jaewon. Sukyung bilang kalau dia bahkan belum pernah bertemu dengan Jaewon dong. Tae-oh langsung tanya ke Jaewon tentang hal ini. Dan kita lihat kalau semua kenangan saat Jaewon curhat sama Sukyung itu tuh semua hanyalah ilusinya Jaewon dong. Terus kita dikasih lihat Jaewon ada di rumah sakit jiwa. Waduh, jadi Jaewon selama ini dapat obat dari mana ya sahabat nonton? Terus gimana? Jaewon kok akhirnya bisa dirawat di rumah sakit jiwa? 2 episode yang tayang minggu ini benar-benar membuat teman nonton kamu menjadi geleng-geleng kepala karena alur ceritanya. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya gimana? Saksikan minggu depan ya sahabat nonton. Sampai jumpa!